Oke, kita akan bahas satu babak yang krusial banget dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Sebuah peristiwa yang uniknya punya dua nama yang maknanya benar-benar bertolak belakang, tergantung dari sudut pandang siapa kita melihatnya. Nah, ini dia. Di satu sisi, Belanda menamakannya operatif produk. Terdengar rapi ya, kayak nama proyek bisnis. Tapi di sisi lain, Indonesia menyebutnya agresi militer Belanda pertama. Jauh lebih lugas dan terasa banget perlawanannya. Satu peristiwa, dua nama yang berseberangan. Dan disinilah inti dari semua drama yang akan kita bahas. Jadi apa sih sebenarnya yang terjadi pada 21 Juli 1947 itu? Ini bukan sekedar pertempuran biasa. Ini adalah sebuah titik balik yang mengubah total jalannya revolusi nasional. Sebuah aksi yang seakan-akan merobek perjanjian damai yang sudah ada dan membelokkan arah sejarah. Yang lebih menarik lagi, Belanda secara resmi nggak pernah menyebut ini sebagai perang loh. Istilah yang mereka pakai adalah politisionele aksi atau aksi polisionil. Tujuannya apa? Ini semacam strategi humas. Mereka ingin dunia internasional melihat ini cuma sebagai urusan internal, seolah-olah polisi lagi menertibkan kerusuhan, bukan tentara yang menginvasi sebuah negara baru. Cerdas ya? Oke, ini yang bikin kita bertanya-tanya. Kan waktu itu sudah ada perjanjian Linggarjati, sudah ada kesepakatan. Terus, kenapa Belanda nekat melancarkan serangan militer sebesar ini? Apa yang sebenarnya mendorong mereka? Nah, untuk paham alasannya, kita harus mundur sedikit. Coba bayangkan kondisi Belanda pasca Perang Dunia Kedua. Ekonomi mereka hancur lebur. Di saat yang bersamaan, mereka harus menanggung biaya super besar untuk sekitar 120.000 tentara yang statusnya siaga, tapi nggak ngapa-ngapain di Jawa. Ini situasi yang bikin frustrasi, dan kesabaran mereka sudah menipis. Jadi ada tiga pemicu utamanya. Pertama, kondisi keuangan yang udah di ujung tanduk. Kedua, mereka ngiler sama sumber daya alam di wilayah Republik. Ada gula, minyak, karet, pokoknya semua yang bisa jadi uang cepat. Dan ketiga, mereka udah capek dan frustrasi karena negosiasi politik nggak ada kemajuan. Kombinasi ketiganya ini, wah, udah kayak bom waktu. Dan akhirnya, bom waktu itu pun meledak. Pada tanggal 21 Juli 1947, operasi itu dimulai. Sejak menit pertama sudah jelas kalau pertarungan ini sama sekali nggak seimbang. Kalau kita bandingkan kekuatannya, ya tentara Indonesia memang lebih banyak jumlahnya. Tapi coba deh lihat kolom peralatan. Belanda datang dengan tank, pesawat tempur, dan persenjataan modern buatan Amerika. Ini bukan lagi soal adu banyak orang, tapi adu teknologi. Dan di sini, perbedaannya sangat jauh. Sekarang, coba kita posisikan diri jadi tentara Indonesia saat itu. Senjata seadanya, harus melawan mesin perang canggih. Apa yang kamu lakukan? Perang terbuka. Itu sama aja bunuh diri. Makanya, strateginya diubah total. Mereka nggak mau main sesuai aturan Belanda. Jembatan dihancurkan, aset penting dibakar, biar nggak jatuh ke tangan musuh, dan yang terpenting, hindari pertempuran langsung. Mereka memilih melebur ke desa-desa dan memulai perang gerilya. Dan kalau kita melihatnya murni dari kacamata militer ya harus diakui, operasi Belanda ini sukses besar. Sangat cepat dan sangat efektif. Cuma butuh 15 hari. Ya, Anda nggak salah dengar. Cuma 2 mingguan. Dari 21 Juli sampai 5 Agustus, target-target utama mereka sudah tercapai. Semua wilayah ekonomi yang mereka incar berhasil dikuasai. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya serangan mereka. Jadi ya, laporan di atas kertas saat itu pasti terlihat sangat bagus untuk Belanda. Wilayah-wilayah paling produktif di Jawa dan Sumatera sudah di tangan mereka. Secara militer dan ekonomi, misi tercapai, sukses total. Atau, benarkah sesederhana itu? Inilah pertanyaan kuncinya. Karena setiap kemenangan yang gemilang itu seringkali punya harga yang nggak kelihatan di awal. Jadi, apa bon yang harus dibayar Belanda untuk kemenangan kilat mereka ini? Nah, disinilah letak paradoksnya. Kemenangan telak di medan perang itu justru menjadi pemicu kekalahan telak mereka di panggung diplomasi dunia. Mereka menang pertempuran, tapi malah kalah perang secara keseluruhan. Kemenangan militer ini langsung jadi berita utama di seluruh dunia, dan dunia pun bereaksi. Kecaman datang dari mana-mana. Dewan Keamanan PBB langsung turun tangan dan bilang ini bukan lagi urusan internal, tapi sudah jadi krisis internasional. Bahkan Amerika Serikat yang notabene sekutu Belanda ikut menekan mereka untuk berhenti. Kenapa? Karena di tengah perang dingin, mereka khawatir kalau kekacauan di Indonesia bisa jadi celah bagi komunisme.
Akibat tekanan dunia itu, PBB berhasil memaksakan gencatan senjata. Dari situ, lahirlah Perjanjian Renville. Tapi bukannya damai, perjanjian ini justru menciptakan masalah baru. Muncul garis batas yang aneh yang malah bikin situasi makin tegang, saling tuduh, dan akhirnya meledak lagi jadi agresi militer yang kedua setahun kemudian. Perang ternyata masih jauh dari kata selesai. Kutipan ini benar-benar merangkum segalanya dengan sempurna. Ya, secara militer, mereka menang. Secara ekonomi, target jangka pendek tercapai. Tapi secara politik, mereka kalah telak. Mereka kehilangan simpati dunia, kehilangan dukungan internasional. Dan kekalahan politik ini pada akhirnya jauh lebih mahal harganya. Ini jadi bahan renungan yang menarik ya. Seberapa sering kita lihat dalam sejarah sebuah kemenangan jangka pendek yang tampak hebat justru jadi awal dari kekalahan strategis jangka panjang. Kisah operatif produk atau agresi militer Belanda pertama ini adalah salah satu contoh klasiknya. Sebuah pelajaran penting bahwa perang itu tidak hanya dimenangkan dengan senjata, tapi juga di panggung opini dunia.